Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari tim 2, kelas 2B Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia yang beranggotakan Elin dengan NIM 2009342, Lucy Febriani dengan NIM 2009840, dan Muhammad Sidik Baturrahman dengan NIM 2007886. Di video kali ini, kami akan sedikit membahas mengenai wakaf. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fikih Zakat dan Wakaf yang diampu oleh Ibu Rida Rosida BSc MSc. Untuk itu, kita langsung simak videonya. Pengertian wakaf. Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa yang berarti menahan atau berhenti. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu, dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan atau dilarang bagi siapapun selain orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Secara istilah, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya Al-Ahwalus Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat. Sedangkan dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Definisi wakaf menurut ahli fikih yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si wakif meninggal, maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Jadi, yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah menyumbangkan manfaat. Nomor 2. Madhab Imam Maliki berpendapat wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Akan tetapi, wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Dan wakaf berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad atau sighot. Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal atau selamanya. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Setelah sempurna prosedur perwakafan, maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariah, di mana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.
Undang-Undang Wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 1 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Dalil-dalil wakaf. Yang pertama, Al-Quran. Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf. Salah satunya yaitu surat Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. 2. Hadis. Adapun hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak saleh kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, teman-teman, mungkin setelah tadi dijelaskan mengenai pengertian wakaf dan juga dalilnya, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya nih, apa aja sih macam-macam wakaf? Nah, teman-teman, wakaf ini terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan juga penggunaan barangnya. Nih, yang pertama ini ada macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya. Ada 2 nih teman-teman, ada wakaf umum dan juga wakaf khusus. Wakaf umum atau disebut juga dengan wakaf khairi adalah apabila tujuan wakafnya ini untuk umum. Contohnya misalkan A mewakafkan sebidang tanah beserta bangunannya ini untuk masjid, misalkan untuk kepentingan umum umat muslim. Nah, kalau misalkan wakaf khusus atau biasa juga disebut wakaf keluarga atau wakaf zuri ini, yaitu apabila tujuan wakafnya ini untuk manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah keluarganya ini atau keturunannya ini kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda. Nah, contohnya ini misalkan B mewakafkan sebidang tanahnya ini hanya untuk keluarganya aja. Nah, selanjutnya ada macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktunya. Nah, berdasarkan waktunya ini wakaf terbagi menjadi 2 juga nih. Ada wakaf abadi dan juga wakaf sementara. Apa itu wakaf abadi? Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya ini untuk disalurkan sesuai tujuan wakafnya, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Nah, sedangkan wakaf sementara ini yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara ini juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Nah, contoh wakaf sementara ini misalkan
A. Mewakafkan alat sholat seperti mukenah, sajadah, dan lain-lain. Nah, ini kan tidak akan tahan lama bertahun-tahun. Jadi ini termasuk ke dalam wakaf sementara. Nah, bisa juga seorang wakif ini mewakafkan sesuatu barang tapi dengan batasan waktu, misalkan hanya dalam jangka waktu 5 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut yang terakhir, ada macam-macam wakaf berdasarkan penggunaan wakaf. Ada 2 macam juga nih teman-teman. Ada wakaf langsung dan juga wakaf produktif. Apa itu wakaf langsung? Yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Contohnya ini, misalkan A mewakafkan sebidang tanah dan beserta bangunannya, lalu diproduktifkan menjadi sebuah hotel yang nanti hasil laba dari hotel ini akan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakafnya. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah paham pengertian wakaf dan juga macam-macam wakaf yang banyak tadi, mungkin teman-teman nanya nih, terus setelah kita berwakaf, apa hikmah yang akan kita dapatkan sebagai seorang wakif gitu. Nah teman-teman, tujuan wakaf ini bukan hanya sekedar mengumpulkan harta sumbangan, tetapi mengandung banyak sekali segi positif bagi umat manusia. Di antaranya nih, yang pertama, menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti contohnya kan kalau misalkan kita mewakafkan bangunan untuk sekolah, kita bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di pelosok-pelosok yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya gitu. Nah, yang kedua, ini juga sebagai pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat. Yang ketiga, keuntungan moral bagi wakif, yaitu kecurahan pahala secara terus-menerus selama wakafnya ini dimanfaatkan penerima wakaf. Nah, kenapa begitu? Karena wakaf ini termasuk sedekah jariyah nih teman-teman, di mana sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi jelas ya, insya Allah wakaf ini termasuk sedekah jariyah yang pahalanya ini tidak akan terputus teman-teman. Nah, dan yang terakhir, wakaf juga sebagai sumber pengadaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk masa yang akan lama. Karena harta wakaf ini tidak boleh dijual teman-teman, diwariskan juga tidak boleh, apalagi dihibahkan. Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah perubahan status harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi, sehingga wakaf akan tetap menjadi sumber dana bagi masyarakat secara umum. Nah, selanjutnya juga wakaf ini disalurkan kepada pihak-pihak yang akan dapat menikmati harta wakaf selama mungkin, dan sumber dana produktif yaitu yang banyak mendatangkan hasil ini untuk masa yang akan lama. Begitu mengenai hikmah-hikmah wakaf ya teman-teman. Nah teman-teman, tentunya wakaf ini juga memiliki rukun dan syaratnya tersendiri. Lalu apa sih rukun dan syarat wakaf ini? Nah, dalam istilah fikih, rukun ini merupakan penyempurnaan sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Nah, wakaf ini mempunyai rukun-rukunnya gitu, ada 4 nih teman-teman. Yang pertama adanya wakif, yaitu orang yang memberikan wakaf. Yang kedua ada mauquf, yaitu barang atau benda yang diwakafkan. Yang ketiga ini ada mauquf alaih, yaitu pihak yang diberikan wakaf atau peruntukan wakaf. Bisa disebut juga orang-orang yang menerima manfaat dari wakaf ini gitu. Dan yang terakhir ada siwat atau ikrar wakaf, yaitu pernyataan sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat wakaf nih teman-teman. Nah, dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan tadi, masing-masing rukun-rukun tersebut ini mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan untuk memenuhi sahnya pelaksanaan wakaf. Nah, syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, bagi wakif atau orang yang mewakafkan ini,
Dalam hal ini syarat wakif adalah merdeka, berakal sehat, baligh atau dewasa, tidak berada di bawah pengampunan. Nah, karena wakif ini adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna wakif tersebut. Selanjutnya ada syarat bagi mauquf. Nah, dalam perwakafan agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut nih, teman-teman. Harta wakaf itu memiliki nilai atau ada harganya. Maksudnya, dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun. Yang kedua, harta wakaf itu jelas bentuknya, artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Yang ketiga, harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif secara penuh ya teman-teman. Dan yang terakhir, harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada. Nah, sedangkan syarat untuk rukun yang ketiga yaitu mauquf alaih, wakaf yang harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia kepada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan. Dan syarat untuk rukun yang terakhir yaitu sigat atau ikrar wakaf atau lafaz, yaitu yang pertama, sigot ini harus munjaza, artinya ini tidak seketika atau harus selesai gitu. Maksudnya ialah sigot tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sigot ijab itu dituliskan atau diucapkan. Yang kedua, sigot ini tidak diikuti syarat yang batil atau palsu. Maksudnya syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kezoliman dan keabadian. Dan syarat yang terakhir untuk sigot ini tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Dan ternyata ada nih teman-teman yang terakhir untuk syarat sigot ini tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai rukun dan juga syarat-syarat wakaf. Kalian pernah mendengar apa sih wakaf produktif itu? Nah, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan sebagai kegiatan produksi yang disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Nah, wakaf produktif ini dapat juga didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, kemudian perdagangan atau jasa yang manfaatnya bukan pada benda yang secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari pengembangan wakaf tersebut yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Pernah tidak sih kalian bertanya-tanya apa sih macam-macam wakaf produktif itu? Nah, di sini akan aku jelaskan macam-macam wakaf produktif. Yang pertama ada wakaf uang, yang kedua ada wakaf uang tunai. Nah, nanti akan aku jelaskan tentang wakaf uang tersebut. Kemudian yang ketiga ada sertifikat wakaf tunai, dan yang keempat ada wakaf saham. Nah, yang pertama ada wakaf uang. Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf itu menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Nah, mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang di sini, sebagaimana yang disebut dalam Al-Mawardi, yang artinya Abu Tausar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan juga dirham. Yang kedua ada wakaf uang tunai. Berbeda dengan wakaf uang tadi, wakaf uang tunai secara umum didefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi jumlahnya ataupun pokoknya.
Di Indonesia sendiri, wakaf tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta yang tak bergerak. Yang ketiga ada sertifikat wakaf tunai. Nah, sertifikat wakaf tunai ini salah satu instrumen yang sangat potensial dan yang paling menjanjikan. Dapat dipakai untuk menghimpun dana dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, biasanya dikelola oleh badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu instrumen produk dari perbankan syariah. Keempat, ada wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar. Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Mungkin kalian masih bingung nih, konsep wakaf tunai sendiri ini apa? Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang konsep wakaf tunai. Kalangan ulama fikih masih kerap kali memperdebatkan apa hukumnya mewakafkan uang tunai. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan. Nah, hal ini disebabkan oleh cara yang biasa dipakai masyarakat itu berkisar hanya pada penyewaan harta wakaf seperti tanah, gedung, rumah, dan sejenisnya. Di antara alasan beberapa ulama tidak boleh berwakaf uang yaitu karena uang itu habis zatnya dalam sekali pakai, atau uang seperti dinar dan juga dirham diciptakan sebagai alat ukur yang mudah orang yang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Wakaf dengan menggunakan uang tunai membuka peluang yang unik bagi pencipta investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui pertukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai bisa dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf atau nazir melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi seperti perbankan atau lembaga keuangan syariah, yang keuntungannya akan disedekahkan dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke berbagai sektor usaha yang halal dan juga produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Lalu dana zakat tunai ini bisa dikelola oleh siapa saja sih? Nah, dana wakaf tunai ini dapat dikelola oleh bank syariah ataupun bank swasta. Dari bank syariah sendiri dengan memanfaatkan jaringan yang dimilikinya yang tersebar di berbagai daerah, itu dana wakaf tunai baik secara penerima dana dari al-wakif maupun sebagai penyalur dana wakaf untuk dibagikan kepada al-mauquf alaih. Didukung dengan kemampuan dan citra positif bank syariah tentunya sebagai funds manager, diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai dan berpotensi menambah nilai pokok yang diwakafkan setelah dialokasikan kepada usaha-usaha halal, sehingga semakin lama semakin bertambah imbasnya. Dana yang disalurkan kepada yang berhak menerima pun jadi semakin besar. Dana wakaf dari lembaga swasta, misalkan lembaga pendidikan swasta mengelola dana wakaf tunai yang diterimanya dengan sistem musyarakah atau mudorobah tanpa mengurangi nilai pokok atau aset wakaf. Setelah itu, keuntungan yang diterima dihitung berdasarkan atas sistem bagi hasil dan akan diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf tunai sebagai tambahan aset. Dari keuntungan yang diperoleh menjadikan aset wakaf semakin bertambah dan bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf juga. Selanjutnya, ada contoh kasus nyata dari wakaf ini yang terjadi di Singapura. Nah, pada tahun 1820 ya, di Singapura ini pertama kali adanya wakaf dari seorang pedagang dari Palembang
keturunan Hadramaut, Yaman, yang bernama Syed Syarif Omar bin Ali Al-Junaid. Nah, pada tahun tersebut ini, Syed Omar bin Ali Al-Junaid ini mewakafkan tanahnya yang terletak di tepi selatan Sungai Singapura, tepatnya berada di Keng Chow Street of Havelock Road. Dan kemudian beliau ini mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Omar Kampung Melaka. Masjid ini merupakan wakaf pertama sekaligus sebagai masjid pertama yang dibangun di Singapura. Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita analisis rukun-rukun wakaf yang ada di contoh kasus tadi. Nah, pertama ada wakif. Wakifnya ini adalah Syed Syarif Omar bin Ali Al-Junaid, yaitu orang yang mewakafkan harta atau benda yang dimilikinya. Lalu selanjutnya ada mauquf, yaitu benda yang diwakafkan. Apa yang diwakafkannya? Yaitu tanah dan juga bangunan masjid. Dan yang terakhir ada mauquf alaih, yaitu orang-orang yang menerima manfaatnya itu siapa dari wakaf ini gitu. Nah, yang menerima manfaatnya itu ada masyarakat muslim di sekitar masjid tersebut. Nah, itu merupakan contoh kasus dari wakaf ini. Berikut merupakan referensi untuk video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita telah sampai di akhir video. Semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berwakaf. Kami tim 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.